Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Oh, Bagaimana kabarnya hari ini? sehat. Pak Eko gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu Indah. Oh iya, Bu Indah. Eh, Nanti akan melakukan proses coaching ya. Rencananya hari ini saya ada coaching dengan Ibu Desi, gitu Pak. Sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan atau saya bicarakan nanti setelah dengan coaching dengan Bu Desi ya, Bu Indah ya. Boleh Pak, silakan Pak. Kemudian nanti Bu, saya waktu Ibu nanti coaching nanti akan saya nilai, nanti akan saya lihat pada saat proses coach dengan coaching nanti eh, akan saya amati dan saya nilai dengan apakah Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau Hmm. belum gitu ya. Kemudian, apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan, apa namanya, coach itu menyampaikan sesuai dengan, apa namanya, pertanyaan, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan kemudian ya. Kemudian saya akan, melihat respon daripada coaching, ya. Dan nanti Bu, apakah Ibu nanti juga sudah melakukannya dengan prinsip coaching gitu ya Bu, yang diantaranya ada kemitraan, kemudian ada uh, proses kreatif, dan juga ada satu lagi itu Bu, memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, mungkin sebelum dilakukan apa namanya proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Indah. Boleh ya Bu ya? Oke. Bu, nanti pada proses coaching, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama itu adalah hadir sepenuhnya untuk si koci. Jadi yang kedua, saya akan berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh koci dan yang terakhir saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga koci itu bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu Ya. ya? Jadi nanti Bu, di antara ketiga kompetensi inti itu, yang mana yang kira-kira Ibu ingin kembangkan secara spesifik nanti ya? Oh, yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif, Pak. Di mana saya beranggapan apabila saya bisa mendengarkan aktif apa yang permasalahan dari coach itu dan bisa apa mengajak coach tadi berpikir untuk menemukan potensinya sehingga si coach tadi dapat menemukan rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya gitu. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Heeh. Jadi baik Bu, itu apa namanya Bu Indah, kira-kira apa indikator nanti yang indikator ketercapaiannya itu nanti? Indikatornya Pak ya, saya nanti jika si coach tadi sudah dapat menggali potensinya, terus juga apa, sehingga dia dapat menentukan rencana-rencana aksi berikutnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya, itu indikatornya Pak. Oh, jadi indikatornya adalah indikator ketercapaiannya adalah nanti si coach dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Betul Pak, itu indikatornya. Baik, Bu. Saya rasa eh, hari ini cukup, Bu ya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Desi. Ibu Desi ya. Sampai ketemu nanti di akhir coaching, setelah coaching ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Enda. Pagi Bu Desi, ada apa nih? Ganggu. Mau cerita-cerita sedikit Bu. Boleh. Mau cerita apa nih? Ya, ini sudah berapa hari ini mau pengen cerita sama Bu Enda ini, tapi kayaknya hari ini agak kosong waktunya Bu ya. Kosong. Silakan. Eh, saya ini ada masalah Bu. Menurut saya agak lumayan menyita pikiran saya. Tahu apa masalahnya? Ya, saya ini
berapa bulan ini mengajar di kelas itu eh, seperti tidak berhasil, Bu. Oh, gitu. Jadi pengelolaan kelas saya ini tidak baik menurut saya, Bu. Siswa, kalau saya menerangkan, Bu, siswa itu tercenderung cuek, acuh, dan tidak peduli. Mereka asik dengan mereka sendiri, ngobrol sama teman sebangku, bermain sama teman. Jadi saya mengajar itu, mereka itu seolah tidak peduli. Hmm. Coaching ini apa sih yang Ibu harapkan nanti gimana dengan suasana kelas yang Ibu harapkan nantinya? Saya harap setelah saya bincang-bincang sama Bu Enda, saya bisa menemukan solusi, Bu. Solusi sehingga kegalauan saya ini bisa terjawab. Jadi saya minimal pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Sebelum tahu juga apa sih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Ibu Desi lakukan di kelas? Kalau menurut saya, Bu, yang saya lakukan itu sudah sewajarnya saya selama ini saya lakukan. Jadi saya datang pagi, kemudian saya eh, menanyakan materi sampai di mana, saya mengajar ke anak. Setelah saya jelaskan, saya memberi tugas, saya nilai. Itu adalah rutin yang saya lakukan selama ini di kelas. Inginnya itu kelasnya pembelajaran yang terjadi itu menyenangkan, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, kira-kira pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa, Bu? Menyenangkan itu anak itu semangat, Bu, belajar. Oke. Terus, suasana kelas itu jadi hidup, antar anak tuh bisa bisa dalam bentuk games mungkin, Bu, Oh, gitu, games ya. atau, gambar-gambar dalam menerangkannya itu, Bu. Cara guru menerangkannya itu pakai, gambar-gambar sehingga anak itu lebih tertantang dan menarik gitu, Bu. Pembelajaran yang menyenangkan. Heeh. Nah, kira-kira Ibu nanti kalau menerapkan pembelajaran menyenangkan itu sudah ada dasarnya belum? Kira-kira nanti mau belajarnya dari mana? Nah, itu Bu, saya ini begini loh Bu, saya ini kan sebenarnya belum ada bayangannya. Hmm, Tapi kalau saya melihat Pak Alam di kelas sebelah, hmm. dia itu kalau mengajar Bu, dia bawa laptop, bawain fokus. Terus sebelum main anak-anak tuh diberi kayak kuis, diajak main dulu sebelum menerangkan materi. Terus eh anak-anak tuh semangat, Bu, kalau belajar dengan Pak Alam itu. Nah, saya tuh pingin seperti Pak Alam itu, Bu. Nah, kalau misalnya Bu Desi ajak Pak Alam berbicara, terus juga menanyakan apa sih trik dan triknya supaya pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan seperti kelasnya Pak Alam, kira-kira mau nggak Pak Alamnya ya? Akan saya coba, Bu. Nah, Nah, nanti saya akan coba saran dari Ibu bagus sekali. Nanti saya akan coba, Bu. Saya akan tanya sama Pak Alam bagaimana tips dan triknya. oke, jadi Ibu nanti akan menanyakan kepada Pak Alam, Bu Iya, ya, heeh. bagaimana sih tips dan trik pembelajaran yang menyenangkan Iya, di heeh, kelas. heeh. Nah, kira-kira untuk menambah pengetahuan Ibu tentang pembelajaran menyenangkan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Jadi, Bu, di sekolah kita kan ada beberapa guru, apalagi yang muda-muda, Bu. Nah, jadi saya sering lihat mereka tuh ikut kayak pelatihan-pelatihan online itu, Bu. Nah, iya mungkin Bu namanya Ah, webinar. Jadi mereka itu sering ada orang 4, orang 5. Jadi mereka itu sering ikut-ikut kayak pelatihan-pelatihan mungkin webinar itu, Bu. Nah, saya pengen juga, Bu, nanti ikut kayak gitu, Bu. bisa juga tuh diikuti Bu ya, bisa nanti berkolaborasi dengan teman-temannya tadi yang ikut webinar. Tanya, Bu, ya bisa tanya-tanya. Ah, Materinya apa? Ada bagaimana cara masuknya boleh, Bu? Bagaimana cara ikut gitu? Boleh. Oh, jadi tanya juga apa sih materi yang kira-kira bisa mendukung pembelajaran itu jadi menyenangkan di dalam oh iya kelas ya, Bu, ya, gitu. Bu. Oh. Oke, nah terus satu lagi nih, di sekolah kita terkait kolaborasi tadi, di sekolah kita kan juga ada komunitas belajar tuh. Hmm. Nah, itu gimana tuh Bu? Kira-kira Ibu menanggapin komunitas belajar di sekolah kita itu? Ada Bu kan komunitas kita itu dan kayaknya jalan ada nah yang itu tadi Bu yang teman-teman yang ikut webinar itu juga mereka ikut komunitas itu komunitas belajar itu. Nah saya ini kemarin-kemarin tuh tidak bisa ikut Bu karena saya ini ada tidak bisa menyempatkan waktu lah Bu untuk ikut itu. Nah tapi
Mungkin salah satu caranya, Bu, saya mau ikut nanti, Bu, itu, Bu. Kapan sih Ibu akan mulai ikut komunitas belajar ini? Nanti, Bu, kalau sudah dari pertemuan ini, nanti saya akan tanya-tanya bagaimana cara ikut kombelnya, apakah ada syarat atau bagaimana. Nah, nanti saya mau ikut ke sana, Bu. Rencana Ibu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi tadi kalau saya simpulkan Bu ya. Yang pertama Ibu mau bertanya pada Pak Alam ya, Benar, Bu, benar. bagaimana tips Heeh. dan untuk melakukan pembelajaran menyenangkan di Iya, tempat. iya, benar, Bu. Yang kedua, Ibu akan coba ikut webinar secara online yang membahas materi tentang pembelajaran di Iya, dalam benar, Bu. kelas. Dan ketiga akan berusaha untuk aktif dalam komunitas belajar. Iya, Itu benar, Bu. Iya, iya, benar, Bu. itu Iya. rencana Ibu ya. Ya, rencana saya, Bu, seperti itu. Jadi, saya akan mencoba mengikuti, bertanya dengan Pak Alam, kemudian mengikuti webinar online ataupun offline, Bu, bisa. Terus kemudian juga saya akan ikut komunitas belajar. Nah, insya Allah, Bu, Mhm. dengan 3 jalan ini bisa akan menambah wawasan saya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna di kelas saya, Bu. Kapan mau dimulai? Saya akan coba minggu depan, Bu. Jadi Minggu depan sudah Senin lah, Bu, Senin Senin depan sudah akan saya coba lakukan dengan konsultasi dulu dengan Pak Alam, kemudian ikut webinar, tanya sama teman dan ikut kombel bagaimana aturannya. kalau ini rencana Bu Desi, Doanya, Bu. iya, saya juga jadi semangat nih gimana nanti hasilnya perubahan yang terjadi di kelas Bu Desi. Eh, Setelah Ibu melaksanakan rencana tadi, nanti kita ketemu lagi. oke. Gini saja, Bu. Bulan depan saya laporan lagi ke Ibu. Oke, siap. Oke, makasih ya, Bu. Oke, selamat melaksanakan rencananya. Semoga berhasil. Amin, amin, amin. Tolong doanya, Bu. Amin. Makasih ya, Bu. Saya izin dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi hasil daripada proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak ya sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya sudah melakukan coaching terhadap permasalahan Bu Desi. Di situ saya sudah menggunakan alur tirta. Tujuannya saya tentukan menerapkan tujuannya dulu, terus identifikasi, terus juga melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, selain itu juga saya dalam prosesnya tadi saya hadir sepenuhnya untuk Bu Desi dan juga mendengarkan secara aktif apa sih permasalahan yang dihadapinya, terus juga apa sih solusi-solusi yang diungkapkan oleh Bu Desi untuk menggali potensi dirinya. Nah, tidak lupa juga tadi saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing potensi dari Ibu Desi, gitu Pak. Setelah Ibu melakukan observasi ini ya Bu ya, Mhm, bersama Guci tadi ya, mhm. ada sedikit ini Bu, saya mau bertanya dengan Ibu Indah ya. Nah, jadi yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat Ibu melakukan coaching dan apa indikator ketercapaiannya? Kalau yang sudah saya lakukan, Pak, ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, saya sudah menggunakan alur tirta dan juga sudah menggunakan kompetensi coaching. Yang 3 kompetensi coaching tadi sudah saya usahakan muncul, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, indikatornya Pak tadi di akhir coaching tadi, eee, ternyata si coaching-nya tadi sudah bisa menemukan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan setelah kami bincang-bincang tadi, Pak. Baik, Bu Indah sudah berhasil melakukan coaching ya, sesuai dengan alur tirta, ya kan. Mhm. Kemudian ya, saya amati tadi Ibu sudah melakukan prinsip daripada coaching, ya. Jadi pada dan saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh coaching Mhm. itu sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan bobot dari Bu Indah tadi. Dan Bu Indah sudah sepenuhnya uh, mendengarkan dengan aktif, kemudian present juga tadi, ya kan Bu ya. Jadi nanti kita akan lakukan tindak lanjut nanti ya Bu ya. Luar biasa apa yang Ibu sudah lakukan pada hari ini.
di proses coaching ini ya Bu ya. Eee, Mungkin ada satu Bu, boleh ya? Ada pertanyaan satu lagi nih Bu ya. Heeh. Untuk kedepannya ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching berikut-berikutnya gitu? Satu ya Pak, kompetensi yang mungkin harus saya terus kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ternyata setelah melakukan coaching tadi, mengajukan pertanyaan berbobot itu untuk memancing coaching menggali progresnya itu sulit Pak ya. Saya pikir itu butuh latihan, terus juga butuh pengetahuan dan keterampilan yang harus diasah terus-menerus seperti itu Pak. Saya Ibu Indah. Ya Pak. Nah, jadi Ibu ini ingin mendalami lagi ya, Betul Pak. tentang bagaimana bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Ya Pak. kemudian menggali lagi kunci agar dia bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi-solusinya sendiri gitu ya. Ya. Baik Bu Desi, Bu, mohon maaf Bu Indah ya. Nah, Bu Indah, saya rasa hari ini cukup Ya. kita Mhm. sampai ketemu di lain waktu. Saya Mhm. tunggu kalau ada Ibu ada coaching lagi mungkin Siap nanti Pak. Siap. ya. Siap. Ya, sampai ketemu kegiatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Baik, rencananya Bapak akan melakukan coaching ya hari ini? Oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, nanti ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Jadi di sini akan saya sampaikan dulu kepada Pak Eko, jadi agar Pak Eko itu bisa tahu apa sih yang akan saya nilai pada proses coaching tadi. Nanti rubriknya itu antara lain yang pertama tentang prinsip coaching, Pak. Tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Selanjutnya juga yang akan dinilai pada rubrik tadi itu juga tentang alur tirta, menentukan tujuan, indikator, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Nah, selain itu Pak ya, dalam proses coaching juga ya saya akan amati bagaimana Bapak itu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, itu saja yang akan saya nilai, namun sebelumnya saya tanyakan dulu apakah Bapak paham apa saja yang rubrik yang akan saya gunakan nanti? Oke, baik Pak ya. Sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu pada Pak Eko. Boleh Pak ya? Oke, yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi saya akan mengembangkan ketiga kompetensi inti yang sudah ada Bu ya. Yang diantaranya itu desain atau kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Nah, dari kompetensi tersebut, Pak ya, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak lebih tekankan dalam proses coaching nanti? Jadi saya akan mengembangkan kompetensi Bu nanti ya. Kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang akan saya kembangkan lebih spesifik nanti. Nah, jadi Bapak akan mengembangkan dua kompetensi yang Bapak maksimalkan gitu, Pak ya. Ya. Yang pertama, Bapak hadir sepenuhnya untuk coaching, dan yang kedua akan mendengarkan aktif permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu, Pak ya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir. Eh, Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari proses coaching ini apa, Pak? Yang ingin saya capai nanti eh, bahwa coaching bisa menemukan sendiri nanti ya solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi, Bapak akan mengajak coaching itu menggali potensinya, Pak ya, Benar. sehingga dapat menemukan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali, Pak ya. Saya antusias ini kapan proses pelaksanaannya, Pak ini, Pak? Bentar lagi Bu. Oke, silakan melaksanakan proses coachingnya, Pak ya. Nanti saya harapkan setelah proses coaching, kita akan ngobrol lagi untuk membahas. Oke, Baik Bu Indah.
Pak, silakan melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar Bu Desi ini ada apa ya? Ingin bertemu dengan saya. Ya, memang dari awal, dari beberapa hari yang lalu Pak memang sudah ingin bertemu dengan Bapak, ingin sedikit curhat Pak. Hmm, gitu ya. Jadi tujuan Ibu ke sini bertemu dengan saya ingin mengutarakan atau menyampaikan unek-uneknya ya. Iya Pak, benar Pak. Silakan Bu, apa dia, apa masalahnya? Eh, saya ini Pak merasa Pak ya, saya ini merasa dalam beberapa bulan ini cara mengajar saya di kelas itu, pengelolaan kelas saya, penguasaan kelas saya ini tidak maksimal Pak. Jadi menurut saya dan menurut pengamatan saya serta hasil belajar anak Pak yang terutama lagi. eh saya ini banyak kurangnya. Jadi siswa itu Pak kalau saya menerangkan pelajaran rata-rata mengantuk, main, ngobrol, acuh dengan pelajaran saya. Dan pada saat latihan ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Terus hasilnya di bawah ketuntasan semua Pak. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bu? Nah, menurut pengamatan saya, Pak, ya, menurut dari pengamatan saya, mungkin salah satu faktor yang membuat suasana kelas saya ini tidak hidup, Pak, tidak menarik itu mungkin cara mengajar saya, mungkin, Pak. Heeh. Itu Desi pernah melihat kawan-kawan atau rekan sejawatnya eh, dalam proses pembelajaran, adakah yang lebih menarik atau apa gitu? Nah, itu Pak yang mau saya bahas juga. Pak Rudi itu kan sebelahan sama kelas sama saya, Pak. Hmm. Sama-sama kelas tingkat kelas yang sama-sama saya. Tapi Pak Rudi itu mengajar dengan semangat, Pak. Masuk kelas itu dia mengajar dengan semangat. Anak-anak itu pagi-pagi sebelum mulai pelajaran diberinya seperti kayak games, Pak. Terus dia mengajar menggunakan infokus. Jadi anak-anak tuh lebih tertarik, tertantang. Malahan anak-anak saya ini sampai ngomongin, Ibu, kita belajar seperti Pak Rudi, Bu. Nah, itu Pak yang jadi masalah saya ini. Selama ini itu tidak pernah menggunakan metode yang seperti ini kan untuk Belum, Pak, belum. Eh, adakah metode yang pernah Ibu lakukan? Atau Ibu tadi sudah mengatakan belum pernah melakukan metode yang lain ya. Mm-mm. Berarti metode yang Ibu lakukan hanya secara monoton ya. Nah, ke depannya Ibu ini kira-kira apa yang Ibu inginkan? Mm-mm. Kan kalau selama ini Pak, di kelas ini kan saya datang ke kelas, saya mengajar, anak buka buku. Saya terangkan pelajarannya, saya suruh anak mengerjakan latihan, saya nilai, selesai. Itulah aktivitas rutinitas yang biasa saya lakukan. Nah, saya ingin pembelajaran itu yang lebih menarik lagi, Pak. Seperti yang Pak Rudi tadi. Dengan pembelajaran yang menarik itu, Ibu adakah yang ingin Ibu lakukan untuk uh, nantinya Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang menarik? Nah, satunya tadi saya mungkin saya akan bertanya Pak nanti sama Pak Rudi itu. Selain itu Pak, saya lihat teman-teman saya itu Pak, teman-teman rekan sejawat ke saya kerja itu, mereka itu sering mengikuti seperti kayak pelatihan-pelatihan itu Pak dari laptop ini juga Pak. Ya. Jadi mereka itu eh apa sih seminar kayak Pak. Ya, seperti itu. Webinar Pak, mungkin webinar ya Pak. Kalau yang dari ini online Pak. Nah, jadi mereka tuh sering nonton-nonton rame-rame. Nah, mungkin saya nanti juga mau ikut seperti itu Pak. Jadi, intinya ke depannya Ibu ingin meningkatkan dari kompetensi Ibu. Iya Pak, benar. Mungkin salah satu cara tadi ikut pelatihan itu tadi Pak mungkin. Hmm. Jadi, Ibu ingin meningkatkan itu dengan mengikuti seminar-seminar atau Mm. webinar-webinar yang Iya, ada. iya Pak, iya Pak. Insya Allah akan saya lakukan itu Pak. Kemudian dari
kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan. Kira-kira siapa yang ingin Ibu ajak untuk eh, bisa meningkatkan kompetensi itu? Nah, eh, saya akan bertanya dengan Pak Rudi tadi. Ya, Saya akan ajak Pak Rudi, saya akan bertanya lebih tepat, bukan mengajak, bertanya dengan Pak Rudi. Kemudian juga di sekolah kami, sekolah kita ini kan ada rombel, Pak. Ada kombel. Nah, kombel itu kan orang-orang, menurut saya orang-orang hebat dalam kombel itu, Pak. Mereka aktif, belajar aktif, dalam mengadakan diskusi-diskusi. Nah, mungkin nanti saya akan ikut terlibat dalam situ, Pak. Saya akan bertanya kepada mereka. Saya akan minta bimbingan arahan kepada mereka bagaimana pembelajaran itu jadi lebih menarik di kelas, Pak. jadi Ibu akan bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, akan jawab tadi, Pak. Nanti setelah itu apa yang ingin Ibu eh, lakukan untuk memperbaikinya selain apa yang berkaitan dengan rekan sejawat tadi? Hmm. Jadi intinya saya curhat dengan Bapak ini, saya ingin ada perubahan dari pola mengajar saya, Pak. Saya ingin ada perubahan suasana belajar di kelas saya. Nah, setelah bincang-bincang dengan Bapak, oh saya bisa menarik kesimpulan. Jadi hal-hal yang perlu saya tingkatkan untuk diri saya itu, yang pertama, saya harus rajin bertanya. Bertanya hal-hal baik, cara mengajar dengan salah satunya dengan teman sejawat tadi Pak Rudi tadi, bagaimana cara mengajar asik di kelas. Kemudian saya harus aktif mengikuti webinar-webinar yang diadakan secara online maupun offline, Pak. Yang di dalamnya pasti untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya saya ikut komunitas belajar yang ada di sekolah, Pak. Selama ini saya tidak terpikir untuk ikut. Nah, setelah pencerahan dari Bapak ini, saya akan ikut komunitas belajar itu, Pak. Hasil tindak lanjut yang Ibu lakukan tadi itu akan bisa saya lihat nantinya. Insya Allah Pak 1 bulan ke depan Pak. Jadi saya akan mulai hari Senin ini dan insya Allah 1 bulan ke depan saya sudah ada hasilnya dan Bapak boleh melihatnya, boleh melihat di kelas saya Pak. Oke, saya tunggu hasilnya. Iya siap Pak. Ketemu lagi di lain waktu. Iya iya siap Pak siap Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Tadi sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Iya Bu, sudah. Gimana perasaannya? Lega rasanya. Oke, seperti janji kita tadi Pak ya, setelah melakukan coaching, kita akan melakukan percakapan pasca supervisi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Pak Eko gitu. Baik Bu. Pertama Pak, hal apa yang sudah dilakukan dan indikator yang sudah dicapai saat Bapak tadi melakukan coaching? Pak Indah ya. Saya sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching yang saya laksanakan, yaitu yang pertama menanyakan tujuan pada coaching, kan. Yang kedua mengidentifikasi permasalahan, kemudian mendorong rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Dan saya sudah apa namanya berusaha untuk memberikan eh, solusi bukan memberikan solusi. Saya sudah mendorong Koci untuk menemukan solusinya sendiri gitu ya, Bu, ya, dari permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi Bapak sudah menjalankan alur tirta dan sudah mendorong Koci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Benar, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak ya, dan catatan saya, apa yang Bapak sampaikan tadi sudah benar, sudah sama dengan catatan saya. Jadi Bapak tadi sudah melaksanakan alur tirta, membuat tujuan, identifikasi masalah, menyusun rencana aksi, dan tentu saja yang terakhir melakukan si coachingnya itu untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan rencananya tadi. Nah, selain itu juga tadi saya juga mengamati Bapak tadi sudah hadir sepenuhnya saat melakukan coaching dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach tadi terkait permasalahannya. Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang apa?
pertanyaan yang berbobot yang memancing si coach tadi mengemukakan pemikirannya, potensi dirinya, sehingga si coach tadi bisa menyusun rencana yang akan dilakukannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Itu tadi Pak ya. Iya. Luar biasa sekali Pak ya proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Nah, selanjutnya Pak, dari pelaksanaan coaching tadi, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin lebih Bapak kembangkan lagi untuk selanjutnya dalam melakukan coaching itu Pak? Nah, untuk kedepannya Bu ya, Mm-mm. Bunda, saya kepingin mengembangkan kompetensi inti yang ada di webinar tadi. Bunda ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu yang perlu saya tingkatkan. Ya, Boleh Pak, boleh saya tahu Pak apa alasannya? saya masih merasa bahwa saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu belum belum maksimal gitu. Saya harap apa yang Bapak inginkan itu dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu dapat Bapak kembangkan karena itu sebenarnya bisa dilatih Pak ya. Iya, benar. Dilatih dan saya harapkan Bapak selanjutnya itu bisa menjadi coach yang baik untuk menuntun potensi yang permasalahan yang dihadapi oleh coach untuk menggali potensinya dalam memecahkan permasalahannya. Luar biasa sekali Pak. Saya senang bisa menjadi supervisi dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Eh, Mungkin nanti kita akan ketemu lagi pada proses coaching yang lain. Siap Bu Enda, siap. Sudah menyediakan waktunya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.